Halo, selamat datang kembali di channel ini dan aku ucapin selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun baru nonton video ini. Jadi perkenalkan, aku Ayu. Nah, di channel ini kita akan lebih banyak membahas seputar pengolahan data di Excel. Jadi kalau teman-teman nggak mau ketinggalan update video terbarunya, jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain tombol notifikasinya ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menentukan keterangan dari suatu kriteria atau syarat tertentu. Jadi di layar monitor kita punya data nilai siswa gitu ya. Ada 10 siswa di sini. Kemudian kita diminta untuk mengisi keterangan dari nilainya. Di mana syarat atau kriterianya di sini ada dua. Jadi kalau rentang nilai 75 sampai 100 keterangannya adalah lulus, kemudian jika di bawahnya yaitu rentang nilai 0 sampai 74 keterangannya adalah tidak lulus. Sebenarnya kita bisa input keterangan ini satu persatu, tapi itu kalau datanya cuma ada 10. Gimana kalau datanya ada ratusan atau bahkan ribuan? Nggak mungkin kita akan input ini satu persatu. Jadi di sini kita akan menggunakan formula if untuk mengisi keterangan nilainya. Caranya gimana? Kita langsung aja ketikin rumus if-nya atau formula if-nya di kolom keterangan di sel E4 sama dengan if lalu buka kurung. Sekarang kita masukkan aja syarat yang pertama. Jadi syaratnya yang pertama itu jika nilainya berada di rentang 75 sampai 100 maka keterangannya adalah lulus. Jadi di sini kita klik aja sel D4 atau nilainya yang pertama lebih besar dari sama dengan begini, tanda lebih besar lalu sama dengan 75. Jadi ini bacanya jika nilai lebih besar sama dengan 75 ya, karena 75-nya ikut jadi lebih besar sama dengan yang kita pakai tandanya. Lalu titik koma atau koma, kemudian hasilnya apa? Jika syarat nilai lebih besar dari sama dengan 75 terpenuhi, maka hasilnya atau keterangannya adalah lulus. Di sini ketikan aja lulus. Jangan lupa diapit oleh tanda petik 2 karena lulus ini formatnya adalah teks gitu ya. Kemudian titik koma atau koma lagi. Nah, untuk syarat yang kedua kita nggak perlu ketik lagi syaratnya, jadi langsung aja ke hasilnya tidak lulus. Di sini kita ketik tidak lulus. Jangan lupa diapit oleh tanda petik 2, kemudian tutup kurung dan enter. Lalu kita cek di sini karena 95 berada di rentang 75 sampai 100 maka benar keterangannya adalah lulus. Setelah itu baru kita copy rumusnya ke bawah dengan klik kiri 2 kali di ujung kanan bawah selnya seperti ini. Maka keterangannya sudah tercopy sampai bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika syaratnya itu lebih dari 2? Sekarang kita pindah ke sheet sebelah. Di sini terdapat nilai mahasiswa. Kita diminta untuk mengisi nilai mutu, di mana nilai mutunya itu ada 5, A sampai E, jadi A, B, C, D, E gitu. Jadi itu dianggap sebagai syarat ya, jadi syaratnya ada 5. Oke, kita langsung aja pakai rumus if-nya, masih di sel E4 gitu. Ketikin aja sama dengan if, buka kurung. Kemudian syarat yang pertama apa? Kita mulai dari paling atas ya, yaitu syarat yang pertama jika nilai 80 sampai 100 maka dia termasuk A. Maka di sini kita klik D4 atau sel nilainya, kemudian jika 80 sampai 100 maka jika lebih besar sama dengan 80 gitu ya. Di sini bacanya jika nilai lebih besar dari sama dengan 80, artinya 80 termasuk, gitu ya. Maka titik koma, nilai mutunya apa? Ketikan A. Jangan lupa diapit dengan tanda petik karena ini merupakan teks, kemudian titik koma lagi. Nah, setelah ini kita langsung masukkan syarat yang kedua. Jadi, ketikan lagi if. Jangan lupa buka kurung. Nah, syarat yang kedua apa? Di sini nilai 65 sampai 79 adalah B nilai mutunya. Oleh karena itu, jika nilai kita klikkan D4, kemudian
65 sampai 79 berarti lebih besar dari sama dengan 65 gitu ya. Lalu titik koma, maka nilai mutunya adalah B. Kita ketikkan B, titik koma lagi. Nah, kita lanjut ke syarat yang ketiga. Kita ketikkan lagi if, lalu buka kurung, kemudian klik lagi nilai, sel nilai, yaitu D4. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu jika rentang nilai 50 sampai 64, maka dia nilai mutunya adalah C. Berarti jika nilai lebih dari sama dengan 50 gitu ya. Karena 50 yang di sini termasuk, maka titik koma atau koma, lalu kita ketik lagi C. Setelah itu kita lanjut ke syarat yang keempat, yaitu jika rentang 40 sampai 49, maka nilai mutunya adalah D. Jika if, buka kurung, nilai D4 lebih besar dari sama dengan 40, maka nilai mutunya adalah D. Oke, sekarang sampai di syarat terakhir. Nah, kalau untuk syarat yang terakhir sama seperti di rumus if dua syarat tadi. Untuk syarat yang terakhir kita nggak perlu masukin lagi, jadi kita bisa langsung masukin aja hasilnya itu apa. Kita ketik aja E. Jangan lupa diapi dengan tanda petik 2, kemudian tutup kurung sebanyak tanda buka kurungnya ya. Lalu enter. Jadi di sini cara baca rumusnya adalah jika nilai lebih besar dari sama dengan 80, maka nilai mutunya adalah A. Kemudian jika syarat ini tidak terpenuhi, ternyata nilai tidak termasuk di syarat yang pertama, maka yang dijalankan adalah syarat yang kedua. Jika nilai lebih besar dari sama dengan 65, maka hasilnya adalah B. Begitu seterusnya, jika nilai lebih besar dari sama dengan 50, maka hasilnya C. Dan jika nilai lebih besar dari sama dengan 40, maka nilai mutunya adalah D. Tapi jika keempat syarat nilai itu tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah pernyataan yang terakhir, yaitu dia menampilkan nilai E. Seperti itu cara membaca rumusnya ya. Setelah itu kita cross check apakah benar nilai 95 itu nilai mutunya A. Kita lihat syaratnya, karena nilai 95 itu berada di rentang 80-100, maka benar nilai mutunya adalah A. Kemudian jika sudah benar, kita bisa copy rumusnya ke bawah. Oke, sekian video kali ini. Untuk file latihannya teman-teman nanti bisa download aja di deskripsi, nanti aku cantumkan linknya. Kemudian kalau teman-teman punya request, next aku ngebahas putar apa, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.